Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya sesuai kemampuannya masing-masing kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, jadi jangan diunduh terus dipotong-potong dan diunggah ulang, apalagi diadu-adu, jangan ya, tolong linknya saja yang di share ya. Oke, berikutnya aku disclaimer dulu ya. Kajian kita malam ini bisa dikatakan out of date ya, bisa dikatakan juga update, tergantung dari mana kita melihatnya ya. Mengapa bisa demikian? Seperti tajuk yang aku tulis adalah Islam dalam framing ya, tetapi behind screen dari kajian ini itu adalah peristiwa retreat Sukabumi ya. Retreat Sukabumi yang kalian sudah tahu lah ya, aku nggak usah jelaskan ya. Ini retreat Sukabumi yang tanggalnya itu 27 Juni ya, 2025 ya. Ini kutulis di sini untuk penjelas saja ya, tapi nanti di unggahan reguler yang digarap oleh Grahito aku pertimbangkan, aku sertakan enggak ini ya. Karena ini sebetulnya bukan peristiwa retreat Sukabumi kemarin, itu bukan yang akan kita bahas tuntas, enggak, itu hanya triggernya saja. Aku ingin membahas lebih luas, skalanya lebih global, lebih internasional ya. Maka tajuknya Islam dalam framing. Kalau ini ya sekedar trigger sajalah ya, trigger saja. Maka sekali lagi aku bilang, kalau dilihat dari tanggal ini 27 bulan 6 2025, maka kajian kita bisa dikatakan out of date. Tapi kalau aku bawa ke skala global yang lebih besar lagi, maka dia selalu update, bahwa Islam dalam framing itu selalu update. Gitu ya. Aku harus pelan-pelan dulu ya. Nanti kalau ceritanya kemana-mana ya, memang begitu style kajian kita ya. Aku ajak kalian berwisata pengetahuan ya, baru nanti menukik pada satu titik yang kita tuju. Berikutnya ya, nanti kalau ada nama-nama yang aku singkat atau istilahan kelompok yang aku singkat ya, itu sebagai langkah aman saja supaya kita tidak menemui kendala ya, karena kita
ada dalam otoritas YouTube dan TikTok ya. Dan kita berhadapan dengan mesin. Mesin itu nggak bisa dinegosiasi. Kalau dia sudah diprogram A, apapun yang itu A, maka akan di groundednya gitu kira-kira lah ya. Jadi nanti kalau aku nggak sebutkan secara jelas, ya itu karena bagaimana kita mensiasati aja gitu. Oke. Berikutnya tolong tap-tapnya jangan pernah berhenti, karena kalau berhenti nanti dianggap pasif dan rungkat lagi nanti gitu ya. Oke, aku mulai cerita dari framing dulu. Apa itu framing ya? Framing itu kalau orang Jawa bilang sebetulnya pacak. Pacak di framing, dipacai atau dihias. Nggak tahu ya, dipacai itu kalau dihiasi itu di Indonesia kan dengan diksi hias itu sebetulnya kurang pas juga ya. Itulah keterbatasan bahasa ya. Kalau orang Jawa itu bilang aku dipacai gitu. Sebetulnya dia nggak begitu, tapi oleh si tukang paca dia dipacai seperti apa yang dimaui gitu loh. Itu framing. Kalau Indonesia misalkan tukang hias dihiasi ya jadi beda nanti ya, nggak tahu, memang tidak semua bahasa itu bisa diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain ya. Aku pernah ngobrol dengan dekan, ini bukan dengan dosen, di salah satu perumahan. Beliaunya adalah dekan bahasa Inggris ya, jurusan bahasa Inggris di salah satu kampus terkenal di Surabaya gitu. Aku setengah guyon gitu. Bu, coba aku kasih satu kata ya, dalam bahasa Inggrisnya apa itu? Kelilipan. Kelilipan. Langsung aku diceples kata orang Jawa. Sampai niku ono-ono ae Mas gitu. Engkau tuh ada-ada aja gitu kira-kira ya. Karena nggak bisa. Kelilipan tuh diterjemahkan dalam bahasa Inggris tuh nggak bisa. Dalam bahasa Indonesia juga nggak bisa sepertinya. Itulah bukti bahwa kebutuhan original teks ya dalam kajian-kajian teologis itu sangat dibutuhkan. Ya, karena terjemahan itu tidak selamanya bisa mewakili yang diterjemahkan gitu. Ya, oke. Akhirnya aku diceples ya. Begitu juga framing itu kalau kita Indonesia akan apa ya? Kalau dijawakan itu ya dipacai ya, dipacai gitu ya. Oke. Nah, aku coba baca saja rangkuman, nanti aku coba simpulkan ya. Nanti kalau cocok gimana, kalau nggak cocok gimana. Begini sebetulnya. Dalam konteks komunikasi, framing itu adalah teknik untuk mempengaruhi persepsi atau cara pandang seseorang terhadap suatu isu atau peristiwa dengan cara memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari informasi yang disajikan. Terlalu sulit, terlalu akademis. Ya, aku ulangi. Teknik untuk mempengaruhi persepsi atau cara pandang seseorang terhadap suatu isu atau peristiwa dengan cara memilih ya dan menonjolkan aspek tertentu dari informasi yang disajikan. Artinya yang di framing itu mau dibawa kemana? Gitu ya. Pencitraan sama nggak ya? Framing dengan pencitraan itu ya. Kalau pencitraan di jagat politik kita itu kan sudah menjadi sesuatu yang lumrah gitu ya. Oke. Nanti framing itu kaitannya dengan media massa. Karena media massa yang bertugas untuk menyebarkan framing kepada publik. Ya, itu tugasnya nanti media massa mainstream gitu ya. Dan kemudian ya yang digunakan itu banyak, bisa gambar, bisa gambar ya gambar gitu aja ya, bisa gambar berjalan ya, atau yang kita sebut video,
bisa narasi ya. Kalau narasi itu nanti tergantung mana yang mau ditekankan gitu ya. Itu secara akademis gitu ya, tapi terlalu ribet. Jadi gampangnya framing ya, sebetulnya pakai bahasa Jawa tadi lebih enak. Framing itu dipacai gitu ya. Nanti toolsnya itu untuk publication itu media mainstream ya. Dia menyebarkan apa yang di framing. Jadi sesuatu itu sebetulnya tidak begitu, tapi dia dipacai supaya begitu. Nah, ya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa di framing itu. Nah, Islam itu di framing. Ya, Islam itu di framing gitu. Ya. Oke. Kita akan membicarakan framing ya malam ini ya. Sebagaimana yang telah aku tulis di tajuknya ini, sedangkan ini adalah anunya aja ini apa pemicu triggernya aja, intinya ke sini ya. Aku berkali-kali bilang ya sebetulnya nggak perlu profesor apalagi lah yang namanya akademisi tingkat tinggi gitu ya. Ya nggak perlu sebetulnya. Itu otak-otak orang biasa saja kalau dia mau studi, dia mau belajar ya, dia nggak begitu kaget dengan apa yang disampaikan. Kan dulu itu laku keras itu bukunya Samuel Huntington ya. Ketika Blok Timur itu koit ya di tangan Gorbachev, akhirnya kan timbullah sebuah perdebatan publik, lahirlah tulisan Samuel Huntington, akhirnya ya Blok Barat ya, karena Blok Timurnya sudah koit ya, akan berhadapan dengan Islam gitu ya. Sebetulnya kalau kita tahu bagaimana aturan-aturan kehidupan global ini, itu ndak apa namanya, bukan sesuatu yang istimewa ya, memang akan begitu. Kan setiap kekuatan itu akan mencari lawan. Lawannya sudah koit Blok Timur. Dulu kan ada perang dingin Blok Barat, Blok Timur kan gitu. Pakta Warsawa, NATO kan begitu. Zaman gue masih SMA lah ya gitu ya. Kalau lihat TV atau SMP gitu jam 9 malam itu ada Tuti Aditama, ada sekarang sudah sepuh ya. Kalau Bunda Tuti sudah almarhum ya, ada lagi yang Anita MC Haraman, Bunda Anita, semoga kasihan ya di usia senjanya seperti itu ya. Dulu itu orang-orang top. Semoga ada perhatian dari pihak TVRI lah ya. Nggak tahu apakah Bunda Anita itu hidup seorang diri atau gimana, nggak tahu ya. Cuman berita yang tersiar kan ya kasihan lah ya, di masa tuanya sakit-sakitan seperti itu. Ya, itu mesti Blok Barat, Blok Timur ya. Pakta Warsawa, NATO, nah gitu. Nah, setelah Blok Timurnya koit di tangan Gorbachev tadi itu ya, Blok Barat mesti cari lawan, karena orang yang berkuasa itu dia akan cari lawan gitu ya. Tuh tolong Bapak carikan ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina dan segala macamnya gitu di gitu. Kenapa aku bilang nggak perlu otak-otak doktor, otak-otak profesor ya untuk memahami apa yang disampaikan Samuel Huntington. Karena kalau orang belajar Islam, dia tahu Islam itu ada aturan. Gitu loh. Ya, ada aturan lah. Barat ini punya aturan, Islam punya aturan, mesti berbenturan. Logikanya sederhana banget kan? Makanya kalau aku bilang ya sebetulnya bagi Arab-Arab goblok itu, ketika didakwai Kanjeng Nabi nehi saja itu, bagaimana mereka sebetulnya bukan sekedar sesembahan yang banyak yang 325 itu ya dibuang dengan meninggalkan satu Allah saja, bukan di situ sebetulnya masalahnya. Kenapa
Arab-Arab kafir Quraisy itu di Mekah itu ya menolak dakwah Kanjeng Nabi. Bagi mereka sebetulnya bersahadat itu dengan konsep tauhid penyatuan ya yang banyak menjadi satu, artinya yang 325 itu dibuang semua, meninggalkan satu saja sesembahan yaitu Allah. Itu bagi mereka sebetulnya nggak ada masalah ya. Cuman kenapa mereka tidak mau untuk bertauhid? Masalahnya nanti adalah aturan hidup mana yang mau dipakai. Karena mereka sebelum kedatangan Islam sudah punya aturan hidup. Arab-Arab kafir Quraisy itu sudah punya aturan hidup. Sekarang kalau bersahadat ya membuang semua berhala-berhala itu dan meninggalkan satu saja, itu namanya tauhid ya. Jadi tauhid itu bukan yang banyak, sebetulnya ya iya sih. Yang banyak itu dibuang, meninggalkan yang satu saja. Bukan yang banyak itu menjadi satu kesatuan, nggak begitu. Kemarin kan sudah aku jelaskan ya, tasrif dari ahad itu ya tauhid itu. Jadi dia mengakar ke sana. Jadi bukan di dalam Al-Quran tidak ada kata tauhid. Ya memang nggak ada, tapi kalau kita tahu bahasa Arab, akhirnya kita tahu bahwa itu berasal dari kata ahad, gitu loh. Ya. Jadi bagi Arab-Arab itu sebetulnya bersahadat mengikuti Kanjeng Nabi nggak ada masalah ya, hanya menyembah kepada satu entitas Gusti Allah Agung saja, meninggalkan yang berhala-berhala itu nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah setelah bersahadat itu ada konsekuensi logisnya. Hukum mana yang mau dipakai? Makanya nanti kamu bisa lihat di surat At-Taubah kalau nggak salah di paling bawah itu. Coba tuh Bu Ratno At-Taubah 50, ingat Bapak ya. Itu kan ada sebuah pernyataan, hukum mana yang kamu pakai gitu ya. Hukum jahiliyah atau hukum Islam? Gitu. Ya. Hukum mana yang mau dipakai? Nah, si Arab-Arab kafir itu nggak mau bersahadat karena nanti konsekuensi logisnya hukum atau aturan hidup mana yang mau dipakai ini. Mereka tidak mau ikut aturan hidup Islam karena mereka sudah punya aturan hidup. At-Taubah 50 ingat Bapak, kalau enggak 50 ya 50 ya. Oh bukan ini Al-A'raf leh. At-Taubah itu surat 9 ya. Teman-teman di rumah bisa bisa dilihat ya. Surat At-Taubah At-Taubah oh bukan ya. Bukan ini. Sorry, 60 mungkin 60 coba ya. 60 ya. 60 nggak ada. Kalau kamu bisa cari, bantu Bapak cari no. Hukum mana yang dipakai gitu ya. Jadi begitu. Islam punya aturan, punya hukum, Barat punya hukum, ya jelas ketemu dalam suatu titik pertengkaran akhirnya. Pertarungan antara Barat dan Islam. Ya, Barat diwakili oleh NATO kira-kira begitu, karena timurnya sudah wassalam gitu. Ya. Jadi itu mudah ya, nggak terlalu sulit ya. Nggak terlalu sulit. Begini, aku sebenarnya bisa cari ayat itu. Cuman kalau aku cari itu di apa namanya Al-Quran hardcover, waktunya nanti kacau. Aku sedang menjelaskan ya. Tolong kalian cari aja di Al-Quran itu. Ya jadi kita ditanya hukum mana yang lebih baik, hukum jahiliyah. Coba kamu ketik deh hukum jahiliyah, nanti kan keluar itu. Atau mana? Atau hukum Islam kita gitu ya. Oke. Kembali ya ke
kembali menjadi sebuah pertanyaan yang sampai sekarang tidak ada jawaban. Ya, peristiwa WTC itu natural atau by design? Coba. Itu natural atau by design? Ya. Yang akhirnya dari sinilah keluar istilah, sorry aku harus plesetkan, terong. Ris. Ya. Ini ketika dia jadi presiden ada dendam kesumat dari bapaknya, ya, dilanjutkan dapat. Ya, coba lihat. Ya gitu, bantu bapaknya dakwah. Ya. Nah, betul. Surat 5, ya. Surat 5 ayatnya betul, tadi suratnya aku yang salah. Ya betul itu surat 5 bukan surat 9. Surat 5 50. Ya. Begini, ya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, siapakah yang lebih baik daripada hukumnya Allah, ya, bagi orang-orang yang meyakini? Gitu loh. Hukum itu apa ya? Aturan main. Ya. Hukum jahiliyah atau hukum Allah? Ada pilihan. Nggak bisa dicampur itu. Hukum Allah itu nggak mau dicampur-campur. Ya. Jadi Arab-Arab kafir dulu itu bukan masalah mereka meninggalkan yang sembahan-sembahan yang ratusan, berapa? 325 berapa? Itu, ya, terus hanya satu aja kepada Allah. Bukan di situ masalahnya. Masalahnya syahadat itu punya konsekuensi logis. Kalau sudah bersahadat, berkesaksian kepada Allah, nah, dia harus hidup dalam hukum Allah, dalam aturan Allah. Itu yang dia nggak mau gitu loh, ya. Aku nggak usah tulis di sini, ya. Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-50. Aku bacakan lagi, ya. Afaku hukmal jahiliyati yafhun waman ahsanu minallahi hukmal likum yakinun. Ya, jadi apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini? Begitu. Inilah. Ya gitu, kalau bapaknya dakwah dibantu, ya. Aku minum dulu. Logika tanpa logistik macet nanti. Ya. Nggak apa-apa ya, kita bermalam ahatan, berakhir pekanan dengan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau yang misalkan tidak berkenan ya tidak apa-apa. Ini bebas-bebas saja, yang mau ngaji ke sini, yang enggak juga silakan tinggalkan gitu. Enggak ada masalah gue, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nanti sampai Agustus itu puncaknya dingin banget, makanya gue pakai ini terus. Dingin, ya. Batunya itu nampak. Maksudnya aslinya batu itu nampak, tuingin, ya. Nanti itu puncaknya bulan Agustus. Oke. Ya, akhirnya muncul kan istilah ini, ya. Terong ini, ya. Dan kalau sudah baca, sudah mendengar, ya, terong ini, otak kita langsung menuju ke ini, Islam. Nih. Itulah yang disebut framing ini tadi. Gitu loh, ya. Yang disebut framing itu tadi ya ini, ya. Masalah benar, masalah salah itu urusan 21, tetapi media massa terus gencar seperti aku bilang tadi menyampaikan itu. Maka kan ada salah satu tokoh kita, ulama kita mengatakan
kita itu ditakut-takuti oleh framing terong ini. Ya. Waktu itu gerah itu belum ada ya. Kami itu menikah kan sempat lama ya. 5 tahun pernikahan baru akhirnya ada gerah itu ya. Sebetulnya kita juga mulai mikir tuh, waduh ini kalau nggak punya anak gimana ini gitu ya. Dan akhirnya lewat sederhana sekali ya, lewat ramuan, bukan ke dokter spesialis yang mahal-mahal itu karena duitnya juga nggak ada. Ya, tapi apapun dia kalau memang Allah sudah ijabahi lewat jalan pengobatan yang tradisional yang sederhana pun bisa jadi ya. Itu ada tamu dari Kalimantan gitu ya, dia pintar ngeracik gitu loh. Terus kita dikasih kabar sama ibu kos ya, di sana loh ada orang pintar gitu, bikin ramuan gitu. Terus aku datang sama Usna, tak lihat, aku begitu lihat, ini beneran nggak ini orangnya ini? Kan orangnya biasa dan kakinya bengkak. Katanya bikin ramuan pinter kok kakinya bengkak gitu. Aku mulai ragu di situ. Dia tertidur karena dia di sini numpang juga. Dia datang dari Kalimantan. Dia tertidur di sofa gitu. Setelah dia jelaskan, aku baru bisa menerima. Logikaku langsung main kan. Ini katanya pakar ramuan kok kakinya bengkak gitu. Ternyata dia tadi malamnya itu baru jatuh benerin anten, jadi kakinya bengkak. Tak pikir ya logis lah kan, namanya bengkak itu nggak langsung dikasih ramuan bisa hilang kan, nggak begitu. Terus Usna ditanya ya seperti dokter tuh cara nanyanya gimananya, terus dikasih ramuan dan uang kami ramuannya nggak mahal, ingat tuh cuma 30.000 dan duitku 50 ribuan karena nggak ada kembaliannya, akhirnya ramuannya ditambah. Gue sampai heran sampai sebegitunya ya. Harusnya kan gue dikembalin 20.000 karena harga ramuannya 30.000 ya, tapi karena beliaunya nggak punya kembalian akhirnya ramuannya ditambah. Ramuannya itu, dan gue sempat minum itu katanya sarang walet gitu ya, terus dicampur dicampur, mungkin ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang belum punya momongan ya, dicampur kacang hijau digoreng Shanghai, digoreng tanpa minyak ya, terus dicampur Sprite, dicampur ramuannya itu, terus diminum gitu. Dan alhamdulillah, aku juga dulu berpikir, aku kira kan Usna itu badannya nggak gembrot ya, badannya bisa dibilang kecil juga, nggak sedengan gitu ya. Aku kira dulu lemak itu hanya bermasalah bagi orang-orang yang gembrot, yang bongsor. Ternyata enggak. Jadi analisa si bapak itu tadi termasuk hebat juga loh, padahal bukan dokter. Di rahimnya itu terhambat oleh lemak, jadi sperma nggak bisa masuk gitu loh. Nah, untuk mengeluarkan lemak itu ya, ramuan itu, dan alhamdulillah ya tak kodarullah akhirnya dapat momongan 5 tahun pernikahan ya, gerah itu ini yang sekarang sudah jadi mahasiswa. Kala itu aku belum punya momongan. Kami masih berdua dari satu kontrakan ke kontrakan ya. Aku dipanggil Pak RT, enggak dipanggil, Pak RT ke rumah. Ya. Pak RT ke rumah minta data-dataku termasuk KTP, dan Pak RT-nya bilang kula mboten tumut-tumut nggih. Artinya saya nggak ikut-ikut, ini hanya tugas. Aku bilang, ya nggih Pak RT mboten napa-napa. Oh iya Pak RT nggak apa-apa gitu. Ya, itu waktu yang tertuduh terong ini belum ketangkep. Yang tertuduh terong ini kan akhirnya setelah Bali begitu ya, aku nggak menjelaskan secara gamblang ya supaya bisa aman ya. Akhirnya kan nggak ketangkep, dan dia kan dari satu kontrakan ke kontrakan. Lah aku ngontrak, aku berkeluarga, maka aku masuk dalam nominasi itu, dan aku itu hidup dalam dunia dakwah yang notabene Islam. Ya, jadi aku kalau nggak salah 2 kali. Itu yang pertama. Terus aku pindah kontrakan lagi, ya. Pindah kontrakan lagi. Pada waktu itu aku ke Malang, didatangi oleh aparat.
ke rumahku. Ya, dan aparatnya terkaget kalau melihat permaisuriku, dikirain bercadar atau gimana gitu. Padahal dia tampilannya ya biasa, tampilan biasa gitu. Sempat kaget katanya istriku karena aku pas itu ada di Malang.